Oke, di video kali ini saya ingin memberikan sedikit analisa saya untuk Persebaya Surabaya, di mana dalam beberapa pertandingan terakhir ya, Persebaya Surabaya dalam perform yang masih kurang baik, dan sebetulnya permasalahan Persebaya Surabaya yang seringkali sekalinya jatuh susah bangkit, itu sudah sering saya bahas di musim lalu. Tapi yang saya soroti di musim lalu adalah masalah transfer pemain. Dan di musim ini sebetulnya juga sama penyakitnya, yaitu di masalah transfer pemain. Di mana pemain Persebaya Surabaya sebetulnya chemistry-nya ini selalu berubah-ubah terus di setiap musim. Kalian bisa tahu ya, pemain-pemain Persebaya Surabaya di setiap musim pasti ada yang berubah. Artinya, yang saya perlu kritisi adalah di masalah manajemen Persebaya. Tujuan mendatangkan dan membuang pemain Persebaya ini sebetulnya apa? Yang saya pernah lihat ya dari Pak Yahya ya kalau nggak salah, dia pernah mengatakan kalau mendatangkan pemain ini sebagai salah satu jawaban atas tuntutan-tuntutan supporter yang memang ingin adanya perubahan di Persebaya Surabaya. Karena di musim lalu ya Persebaya Surabaya kehilangan Marcelino, kehilangan Rahmat Irianto, Kambuaya, Taisei Marukawa. Jadi menurut saya ya dari analisa saya kata-kata Pak Yahya ini itu lebih tertuju kepada ya agar supporter Persebaya Surabaya mau datang lagi ke stadion, bukan sesuai dari kebutuhan tim untuk mendatangkan pemain. Dan ternyata benar ya, sesuai dari waktu ke waktu dan sampai tanggal 15 ya, ini saya buat videonya, memang terlihat kalau ini jelas bukan sesuai dari kebutuhan tim untuk mendatangkan pemain. Karena pemain-pemain yang didatangkan itu sudah ada yang langsung masuk evaluasi. Yang pertama Yohanes Kandaimu ya, ini sudah masuk evaluasi. Lalu yang kedua Sevalente, ini juga masuk radar evaluasi. Padahal Sevalente di musim lalu membawa Persebaya Surabaya finish di peringkat ke-6. Ya, lalu Alwi juga sama, di musim lalu membawa Persebaya Surabaya finish di peringkat ke-6. Ini juga sudah pindah ke Maluku United kalau nggak salah atau Sulut gitu. Ya, tinggal M Hidayat yang sekarang posisinya justru sudah tergantikan oleh Andre. Kalau ini saya masih bisa terima karena jujur perform Andre ini sangat luar biasa. Saya bilang Andre sudah mulai matang bermain untuk pertahanan, gelandang pertahanan Persebaya. Jadi masih oke lah kalau M Hidayat sering di bangku cadangkan. Tapi ternyata permainan dari Song yang menurut saya belum terlalu maksimal, lalu Sevalente juga sebetulnya yang penampilannya lebih baik daripada So Yamamoto, ini justru menjadi konflik lagi. Kalau pilihannya ternyata lebih mementingkan So Yamamoto daripada Sevalente. Karena ini saya sudah wanti-wanti, saya sudah jaga-jaga dari awal. Jangan sampai So Yamamoto dan juga Sevalente ini masuk sebagai bahan evaluasi atau perbandingan. Karena sebetulnya perbandingan Sevalente ini bukan So Yamamoto. Mungkin perbandingan So Yamamoto pilihannya kalau mau dievaluasi itu dengan Bruno. Karena posisi natural So Yamamoto itu di kiri. Tapi ketika Bruno datang, saya juga sudah mengatakan fungsinya Bruno ini datang untuk apa? Karena posisinya sudah ada So Yamamoto. Jadi saya sebetulnya semakin kesini itu semakin seperti terbukti kalau memang pernyataan Persebaya Surabaya manajemennya mendatangkan pemain itu hanya untuk meningkatkan kepercayaan supporter, bukan kepentingan klub. Karena logikanya aja ya, ini kita berpikir secara logika. So Yamamoto ini bermain di sayap kiri di musim lalu, ya menurut saya cukup baik. Tapi ketika Bruno datang, saya kira So Yamamoto akan dilepas. Karena posisinya sama, atau mungkin dipertahankan tapi ya jangan sampai Bruno bermain di kiri, akhirnya So Yamamoto dikorbankan ke kanan atau ke tengah. Nah, ternyata ekspektasi saya terbukti kalau Bruno bermain, So Yamamoto juga dipaksa bermain di kanan atau di gelandang serang. Dan ternyata kalian bisa lihat hasilnya nggak efektif sama sekali. Ditambah Sevalente justru yang kabarnya ya pilihannya justru lebih mementingkan memilih So Yamamoto stay daripada Sevalente. Artinya So Yamamoto akan berperan di gelandang serang. Dan kalian bisa lihat kemarin lawan Barito Putra atau pertandingan-pertandingan sebelumnya, ya nggak ada kreativitas di sektor tengahnya Persebaya. Jadi revolusi pemain tengah Persebaya menurut saya inilah yang membuat
ya tidak ada chemistry lagi antara lini belakang, tengah, depan dalam hal membangun serangan atau bertahan dari Persebaya. Yang perlu saya kritisi adalah di manajemennya. Lalu yang kedua, ketika Coach Aji Santoso cabut gitu ya, dan sementara ada Coach Uston Nawawi, tapi karena Coach Uston Nawawi belum memenuhi syarat sebagai pelatih kepala, mau nggak mau Persebaya Surabaya harus mendatangkan pelatih. Nah ini juga terlihat kalau manajemen Persebaya Surabaya masih belum bisa belajar dari kesalahan-kesalahan di mana untuk mendatangkan pelatih bagus, pemain bagus. Ya ini kalian bisa lihat Gombau ketika masuk memang bisa langsung menciptakan kemenangan lawan Arema. Setelah itu imbang lawan Dewa United. Setelah itu 3 kali mengalami kekalahan beruntun. Karena kekalahan lawan Barito kemarin, Gombau sudah tidak ada di samping pemain-pemainnya Persebaya. Ya, ada Coach Uston Nawawi yang kemarin mendampingi lawan Barito. Artinya kalau sampai Gombau memang masuk evaluasi atau akhirnya dikeluarkan, ini membuktikan lagi kalau memang manajemen Persebaya Surabaya sama sekali kurang baik dalam hal transfer pemain maupun pelatih. Saya sebetulnya bertanya-tanya dalam hati saya, bagaimana mungkin gitu ya, klub sebesar Persebaya Surabaya, manajemen yang boleh saya katakan saya cukup salut kepada Cak Asrul gitu ya. Saya sangat menyukai program bisnisnya dia, tapi dalam hal mengelola tim kok seperti nggak pernah maksimal gitu loh. Ini yang saya membuat jujur ya memang nggak percaya lagi kepada kebijakan-kebijakan manajemen Persebaya. Maka dari itu saya cukup mengerti dengan kondisi saat ini di mana supporter Persebaya Surabaya mungkin ya ada yang kembali lagi seperti nggak bisa percaya sepenuhnya kepada kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh manajemen. Maka dari itu kemarin saya lihat supporter dari Persebaya, ada beberapa perwakilan datang langsung gitu ya menemui manajemennya Persebaya. Ini menurut saya langkah yang bagus karena manajemen Persebaya Surabaya harus diberikan kawalan atau kritikan. Ini menurut saya sudah ada 2 kunci yang membuktikan kalau manajemen Persebaya Surabaya masih belum mengambil sikap yang jelas atau tegas. Saya pernah mengkritik manajemen Persebaya, jangan selalu seperti labil gitu loh untuk mengambil keputusan. Ketika supporter A ngomong B, maka manajemen seperti harus menuruti. Yang perlu dilakukan manajemen adalah mengambil kebijakan dulu. Benar atau tidaknya tinggal dibuktikan di atas lapangan atau perform Persebaya Surabaya seperti apa. Tapi ternyata dalam 2 tahun berturut-turut ternyata ya permasalahan Persebaya Surabaya masih tetap sama. Inilah yang saya perlu kritisi adalah kebijakan dari pengambilan keputusan manajemen Persebaya Surabaya dalam hal transfer pemain dan juga mendatangkan pelatih. Karena Coach Aji Santoso kan dalam 2 tahun setengah ya menangani Persebaya. Jadi baru terlihat ternyata ya kebijakan untuk mendatangkan pelatih dari Persebaya seperti Gombau gitu ya contohnya ya ternyata juga nggak beres gitu loh. Inilah yang saya jujur sangat saya sayangkan kepada manajemen Persebaya. Semoga dengan hal-hal seperti ini ya secepatnya lah belajar dari kesalahan-kesalahan dan cepat untuk memperbaiki citra baik manajemen Persebaya agar supporternya bisa kembali lagi percaya. Inilah yang menurut saya menjadi titik terberat Persebaya Surabaya di musim ini yang jelas mempengaruhi perform dari pemain Persebaya Surabaya. Ya, semoga dengan opini yang saya berikan ini bisa membuat ya manajemen Persebaya Surabaya evaluasi sendiri, jangan selalu menyalahkan kepada pemainnya sendiri ya, karena kemarin juga ada pemain yang sempat mencuit di media sosial kalau dirinya sudah nggak dianggap berseragam Persebaya dan sekarang pemain tersebut sudah pindah ke Liga 2. Ini sudah menjadi bukti lagi kalau memang sebetulnya di internal Persebaya Surabaya ya sebetulnya sudah nggak terlalu baik hubungan dari manajemen dan pemain. Ya, ini ya menurut saya suara saya semoga supporter dari Persebaya Surabaya tetap bisa mengkawal apapun kebijakan dari manajemen Persebaya ya tetap harus mengkawal karena jangan sampai Persebaya Surabaya dibawa ke jalur yang salah. Ya, ini permintaan saya aja paling untuk ya supporter Persebaya Surabaya kepada timnya sendiri ya. Jadi ini aja semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam satu nyali Wani.